Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam nih? wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ada yang suaranya serak-serak basah kayaknya mah itu lagi itu ya. Kalau di sini lagi hujan nih di Ciamis kebetulan lagi di rumah orang tua. Oke, mudah-mudahan tetap sehat ya, teteh-teteh semua. Kembali lagi di acara Ngopas. Ngopas itu ngobrol parenting asik. Nah, buat Papa, teman-teman apa? Ada yang nodong guys. Oh, jadi Ngopas itu adalah ngobrol parenting asik. Nah, ini adalah sebuah program dari Meta Jabar. Nah, di mana di sini kita akan ngobrolin setiap hari Jumat tentunya tentang bagaimana sih cara mengasuh anak. Dan untuk di sesi sekarang ini sudah sekitar 4 kali pertemuan kita ngebahas tentang fitrah based education. Dan spesialnya kali ini adalah karena kita biasanya ditemenin temen ngobrol, Tefani aja ya, kayak gitu, ataupun saya sama aku gitu. Tapi sekarang kita spesial menghadirkan bapak-bapaknya. Mudah-mudahan dengan ada hadirnya bapak-bapak, bapaknya Tefani, bukan bapaknya Tefani, suaminya Tefani apanya? ini, suaminya Tefani ini akan lebih menginspirasi ibu-ibu untuk bisa menggait bapak-bapaknya. Nih, tuh, ada tuh bapak-bapak yang ikutan parenting juga. Ayo ikutan ngopas kayak gitu ya. Semoga ini menjadi awal yang baru untuk kita karena di malam hari ini kita akan ngebahas yang berhubungan dengan gender. Wow, apa ya? Seperti apa ya? Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Semoga majelis yang kita jalani sekarang ini diberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya ingatkan bahwa selama Zoom ini kami mengharapkan kalau teman-teman yang punya kesempatan untuk membuka kameranya silahkan buka kameranya karena itu akan menjadi apa ya? Poin belajar yang menuntut kita untuk bisa fokus. Kayak gitu. Oke, teman-teman, sudah siapkah kali ini? Oh, apakah saya harus mengenalkan siapa itu? Stefani dan Pak Kosi. Biarkan saja. Nanti Stefani yang akan menjelaskan siapakah sosok suaminya itu. Asik. Dan bagaimana mereka berbagi peran dalam pengasuhan. Oke, Stefani sama Pak Kosi, silakan. Iya, hatur nuhun Teh Yeyen, Masya Allah ya. Akhirnya bisa ketemu lagi nih sama temen ngobrol semua. Masih dalam bahasan fitrah based education. Dan kali ini tuh bahasannya memang agak-agak apa ya, agak-agak seksi gitu ya. Makanya saya sengaja ajakin ini nih Bapak di sebelah biar bisa berbagi juga dengan teman ngobrol semua bagaimana eh, fitrah based education terutama tentang fitrah seksualitas ini bisa kita terapkan di dalam keluarga dan terutama dalam pendidikan gitu ya. Gitu. Nah, eh, maaf ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke di sini. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan ya tentang fitrah seksualitas gitu. Jadi mungkin beberapa orang masih merasa awam tentang fitrah seksualitas itu apa gitu. Nah, cuman eh, ini agak kalau kalau misalkan kita bukan mendapatkan mendengar kata seksualitas itu kan kayaknya rada-rada gimana gitu ya untuk orang-orang Indonesia, orang-orang Timur agak-agak tabu gitu. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini itu bukan sesuatu yang vulgar sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana kita menjaga fitrah anak-anak kita gitu ya, fitrah seksualitas anak-anak kita kayak gitu. Ditambahin dulu. Bentar, biar kondusif. Oh, biar Baru mau kodim. mengkondisikan dulu bocah. Oke. Ya, Ntar dulu inilah Teh, ya. kayaknya ini ada orang-orang baru nih. Aku baru itu ada Teh Intan, nih ada Teh Intan Nurmalasari. Halo, Teh Intan. Makasih ya udah oke. Ada tadi ada Teh Yendra juga,
Teh Nung, Teh Misri, Teh Iis, Masya Allah, Teh Mila, Teh Rosita, ih banyak ya, Teh Nu, Teh Lilik, Teh Nisa Ayu, Teh Anggi, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya. Karena memang kayaknya sedotan dari apa ya, hadirnya kaum laki-laki dalam acara parenting itu sangat menarik sekali kayak gitu. Jadi Magnet gitu kayaknya ya. Pak Kosi itu aja gitu dijadiin itu pemateri tetap. Setuju. Karena kita kalau menggali yang namanya laki-laki itu kan kayak susah gitu. Tapi kalau memang sudah ada yang bersedia kan lebih itu kan lebih nyaman gitu gitu. Akhirnya nanti aku juga gayet deh suami aku biar Pak Kosi ada temennya. Nah, gitu. Oke. Oke, Enggak, Pak. gimana Teh? Jadi bahasannya kita itu akan ngebahas tentang seksualitas kayak gitu hari Ya, ini tuh. tentang fitrah seksual. Nah, Jadi fitrah seksual. nanti kita akan dapat gambaran ya apa bedanya dengan pendidikan seksualitas gitu. Fitrah seksualitas itu bedanya dengan pendidikan seksualitas itu apa? Terus apa ya? Kayaknya nanti akan lebih banyak ngobrol ya. Iya. Akan lebih banyak ngobrol gimana gitu. Kalau misalkan si fitrah seksualitas ini tidak tumbuh dengan sempurna gitu. Terus bagaimana kalau kita sebagai orang tua ternyata belum bisa menjaga fitrah seksualitas anak-anak kayak begitu. Ada yang mau disampaikan dulu? Apa mau langsung? Kayaknya langsung aja di materi kayaknya. Gaskeun, Tapi gaskeun. lebih banyak ngobrolnya gitu. Oke, bentar. Pak Kosi, saya Pak Kosi. Ikutan pas ini. Biar imbang katanya. Iya emang bener biar imbang teh. Ada VOP versi bapak-bapak juga. Betul sekali nanti suaminya Teh Lilik juga bisa ikutan ya mudah-mudahan mah ya. Jadi bahasan parenting ini gak cuma sama kita gitu kan. Gak cuma sama emak-emaknya gitu. Gitu. Oke. Udah minum. Udah minum. Ini atau Kita dikit. ini. Jangan, jangan. Hmm? Kita udah halangnya dikit. Ah, ya. Oke, jadi teman ngobrol. Katanya suami aku super duper. Nah, sok sambil sambil nungguin ini Stefaninya. Malam ini berasa nonton Nen Orlin dan Hamzi versi dewasa gak sih? Iya kayaknya ya. Tuh, dominan sekali ya berarti Stefani dominan Dewasa di gitu ya. gitu kan. Kata Teh Anggi suami aku super duper pemalu. Belum tentu Teh. Mungkin belum menemukan onnya di mana gitu loh. Gitu, hati-hati sama orang yang pemalu itu. Oke, bismillah ya. Kita mulai ya. eh ini topiknya saya sengaja kasih judulnya menjaga fitrah gender biar anak nggak keder. Nah, keder itu apa sih? Keder itu kan identik dengan bingung gitu ya, gamang, apalah. Gitu. Nah, jadi apa yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana caranya kita sebagai orang tua menjaga fitrah seksualitas anak-anak ini biar anak-anak itu nggak bingung gitu dengan identitas dirinya. Maka Pak, dilanjutkan. Saya mah pembukaan aja, Pak. Ini bedanya gimana? Iya. Nah, Pojok aja. oke, Bangga. Cek suara saya terdengar jelas tidak? Tehen. Halo, Iya, terdengar jelas. terdengar jelas ya? Oke, terima kasih. Iya. Saya tadi sudah diperkenalkan ya Tehen ya. Kenapa? Diperkenalkan namanya. Oh gitu. Tapi Oke. saya nanya dulu satu-satu. Apa Alasan tuh? Pak Kosih kok mau ikutan ikutan sharing Apa? malam ini nih? Saya Apa nih barusan alasan? kepotong. Apa nih alasan Pak Kosih mau ikutan ngobrol malam ini? Iya, Apakah dipaksa sama Teh Fani?
Eh, Terjemahannya apa? diajak, diajak, Diajak. iya, diajak tanda kutip. Diajak kayaknya. Enggak, biasanya sih kalau lagi ngezoom ada di sampingnya sih sebetulnya Nggak gitu, ikut layar. nggak Oh, ikut layar gitu. Jadi oh, apa namanya? Karena materinya apa tentang gender, di situ ada tentang laki-laki. Nah, jadi pada saat diajak ya sebetulnya ada agenda lain sebetulnya ya sebelumnya gitu, tetapi ternyata bukan malam ini. Jadi ya lanjut saja gitu. Alhamdulillah ya Pak. Eh, Jadi mestakung kayak iya. gitu. Jadi aku juga Eh. biasanya suami aku ada di samping aku. Kalau Pak Kosi mungkin mendengarkan ya, tiduran deh. Ya kadang-kadang beraktivitas yang lain lah gitu. Oke Ya. deh Pak, lanjut. Ya, sebelumnya disclaimer dulu ya, karena apa namanya temanya kita ngobrol, kemudian kita berdua juga bukan seorang ahli di bidang parenting atau di bidang apa namanya pendidikan dan lain-lain. Nah, ini sharing lebih ke sharing saja barangkali begitu ya, untuk teman-teman ngobrol. Jadi eh, mungkin nanti ada apa sedikit perbedaan misalkan dengan yang teman-teman dapatkan di apa namanya di kesempatan lain ya mohon nanti di apa namanya bisa diluruskan atau mungkin nanti bisa kita diskusi begitu ya. Oke, ini yang ditampilkan di layar itu kita coba rangkum dari bukunya FBE yang di apa namanya disusun oleh almarhum Ustadz Hari begitu ya. Ya, jadi saya coba atau kami coba untuk merangkum poin-poinnya gitu ya, poin-poin secara umum gitu. Nah, dari beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba ngobrol terkait dengan fitrah keimanan. Kita juga sudah pernah ngobrol tentang fitrah apa namanya bakat, begitu ya. Gitu. Nah, hari ini atau malam ini kita akan coba ngobrol tentang fitrah seksualitas, gitu ya. Fitrah seksualitas. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kalau berbicara atau kalau kita mendengar seksualitas atau ya umumnya konotasinya lebih ke apa namanya tentang reproduksi begitu ya. Nah, tentang reproduksi. Tetapi ternyata eh, tidak se apa namanya tidak sesempit itu gitu ya. Ya, jadi berbicara tentang fitrah seksualitas itu luas begitu ya, luas. Nah, seperti yang terlihat di layar bahwa setiap anak itu kan dilahirkan dalam keadaan laki-laki atau perempuan. Nah, di dalam Al-Qur'an juga ada sebetulnya ya di apa namanya disampaikan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan laki-laki atau perempuan. Tidak ada gender yang lain gitu. Hanya ada laki-laki dan perempuan. Nah, maka fitrah lelaki itu ya berbeda dengan fitrahnya perempuan gitu ya. Nah, kalau di dalam paparannya eh, Ibu siapa namanya Bu Aisyah Dahlan. bukan yang ilmu neuron itu siapa namanya? Dokter Aisyah Dokter Dahlan. Dokter Aisyah Dahlan ya. Nah, Dokter Aisyah Dahlan bahwa ya laki-laki itu berbeda dengan perempuan gitu ya secara ilmu apa namanya neurologi gitu ya itu juga berbeda. Nah, fitrah kelaki-lakian itu tujuan apa namanya tujuan akhirnya nah itu supaya fitrah keayahannya itu nanti tumbuh secara paripurna, juga fitrah keperempuannya pun eh, harapannya bisa tumbuh secara paripurna. Nah, maka ketika fitrah kelaki-lakian sejak usia atau sejak anak-anak itu kita tumbuhkan secara sempurna, maka nanti ketika dia apa namanya sudah berkeluarga, maka fitrah keayahannya itu akan tumbuh gitu ya. Termasuk juga fitrah ke perempuan gitu. Nah, ketika fitrah ke perempuan sudah ditumbuhkan secara sempurna sejak anak-anak, ya maka nanti ketika dia sudah mulai berkeluarga, maka dia fitrah kebundaannya juga akan tumbuh gitu ya. Oke, berikutnya
apa tadi apa namanya, bahwa berbicara tentang fitrah seksualitas atau fitrah gender itu bukan hanya sebatas berbicara tentang apa namanya, organ-organ reproduksi dan lainnya begitu ya. Nah, tetapi kalau berbicara tentang fitrah gender, nah di situ kita akan apa namanya, dihadapkan dengan bagaimana seseorang itu berpikir. Nah, berpikir seorang laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Lalu kemudian bagaimana dia merasa, merespon ya suatu keadaan, itu laki-laki berbeda dengan perempuan. Nah, biasanya kalau perempuan lebih lebih dominan menggunakan perasaan. Gitu mungkin ya Teh Yen ya. Biasanya menggunakan perasaan kan begitu ya. Nah, tetapi kalau laki-laki biasanya lebih banyak menggunakan logika gitu ya, menggunakan logika. Jadi rasional gitu ya, lebih rasional. Lalu bagaimana bersikap sebagai seorang laki-laki dan bagaimana bersikap sebagai seorang perempuan, begitu ya. Nah, sehingga ketika tahapan-tahapan ini bisa ditumbuhkan secara sempurna, maka tentunya kita perlu instrumen, gitu ya, perlu alat bantu. Nah, di sini sosok ayah dan bunda, nah itu tadi balik lagi ya, sosok ayah dan bunda itu harus hadir secara paripurna untuk menumbuhkan fitrah seksualitas ini sampai nanti kita mengantarkan anak-anak akil balik gitu ya. Kalau secara usia mungkin sekitar 15 tahun gitu ya, sekitar 15 tahun lah anak itu harapannya sudah akil balik gitu. Jadi sosok ayah dan bunda ini harus hadir secara paripurna. Artinya untuk menumbuhkan fitrah gender ini tidak bisa kita hanya mengandalkan sosok bundanya saja gitu ya. Nah, karena misalkan di sana ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, kalaupun misalkan anaknya laki-laki saja misalkan, itu juga tidak cukup hanya eh, bunda saja gitu ya yang menumbuhkan fitrah tersebut. Perlu sosok ayah. Termasuk juga ketika anak-anak apa namanya, ayah bunda misalkan itu seorang perempuan gitu. Nah, kalau di dalam framework FBE itu tetap saja perlu sosok ayah yang harus mengembangkan fitrah gender ini supaya dia tumbuh secara paripurna. Nah, kalau begitu berarti pendidikan fitrah seksualis itu tidak sama dengan pendidikan seksualitas. Gitu ya. Jadi kalau pendidikan fitrah seksualitas itu lebih luas begitu ya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia cara berpikir, bagaimana cara dia merespon setiap peristiwa-peristiwa dan lain-lain gitu ya. Nah, sementara kalau pendidikan seksualitas itu lebih kepada apa namanya, Organ Bun? reproduksi biasanya. Organ-organ reproduksi Biologi itu dan reproduksi, lain-lain gitu ya. perilaku. Biologi lah sebenarnya kalau di pendidikan gitu. Oke, baik. Selanjutnya ini juga kita coba rangkum dari bukunya Ustadz Hari ya, almarhum. Di dalam buku tersebut dijelaskan, nah ini tahapan-tahapan berdasarkan rentang usia. Itu bagaimana kita menumbuhkan fitrah gender ini dengan apa namanya, dengan tahapan-tahapan berdasarkan usia. Nah, kalau kita lihat ada ada empat kelompok usia di situ. Yang pertama untuk usia 0 sampai 2 tahun. Nah, ini harus didekatkan dengan ibu. Jadi si anak-anak ini mesti didekatkannya dengan ibu, gitu ya. Nah, kenapa harus dekat dengan ibu? Coba tolong jelaskan. Kenapa 0-2 tahun harus dekat dengan ibu? Ya, kalau sampai 2 tahun harus dekat dengan ibu karena memang sedang pada masanya ya, 0 sampai 2 tahun ini kan si anak ini masih menyusui, Pak, gitu. Jadi ketika anak itu lahir ya mau nggak mau dia harus dekat sama ibunya sampai dia umurnya 2 tahun gitu. Baik, kemudian untuk kelompok usia 3 sampai 6 tahun, nah ini si anak itu didekatkan dengan ayah dan ibunya. Jadi tidak mutlak dekat dengan ibu gitu ya, walaupun dia usianya 3 sampai 6 tahun. Nah, ini harapannya
si anak itu bisa melihat perbedaan, oh sikap laki-laki itu seperti itu gitu ya. Cara berperilaku laki-laki itu seperti ini. Cara berperilaku perempuan seperti itu gitu ya. Dan lain-lain gitu. Nah, itu masa-masa mengenal gitu kan ya. Masa-masa mengenal kalau 3 sampai 6 tahun. Kemudian berikutnya untuk kelompok 7 sampai 10 tahun. Nah, ini sudah mulai didekatkan sesuai gender. Artinya kalau anak laki-laki maka dia lebih banyak didekatkannya dengan ayahnya. Kemudian kalau untuk perempuan, anak perempuan berarti didekatkan lebih banyak dengan ibunya, gitu ya. Biar apa, Kak? Biar apa ya tadi? Nah, ah, di usia 7-10 itu kan sudah mulai apa namanya eksplorasi begitu kan ya, sudah mulai mengeksplor gitu. Jadi selain mengenal dia juga harus mulai mencoba gitu ya. Kegiatan-kegiatan apa sih kalau laki-laki gitu ya? Apa yang dilakukan oleh laki-laki gitu? Apa yang dilakukan oleh perempuan gitu ya? Kalau di usia 7-10 itu kan sudah mulai beraktivitasnya bisa lebih banyak ya. Misalkan sudah ya misalkan anak laki-laki suka naik sepeda kayak misalnya bongkar ban misalkan atau apa pompa ban kempes misalkan gitu ya. Artinya itu pekerjaan-pekerjaan laki-laki gitu ya, pekerjaan laki-laki itu. Kalau perempuan ngapain? 7-10 tahun Masak, masak ya. beres. Oke, nah itu adalah aktivitas-aktivitas yang mesti kita apa namanya kenalkan ya secara langsung kepada anak-anak baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu. Lalu kemudian di usia 10 sampai 14 tahun nah, itu didekatkan bersilangan gender. Nah, berarti kalau anak perempuan nah itu nanti didekatkan lagi dengan ayahnya. Kalau anak laki-laki nah itu nanti didekatkan dengan eh, ibunya begitu ya dengan bundanya. Nah, harapannya di usia-usia 10 sampai 14 tahun ini kan sudah menjelang apa? Masa puber. Masa puber gitu ya kalau dari sisi apa Psikologis. psikologisnya gitu ya, masa pubertas gitu, masa puber. Nah, artinya si anak-anak ini sudah mulai eh, punya apa sih namanya? Punya apa sih namanya? Lupa sih kalimatnya. Rasa tertarik Ya, sama rasa lawan tertarik dengan jenis. lawan jenis gitu ya. Kemudian dia mencari semacam apa ya, bukan pelarian apa ya namanya, mencari Referensi. referensi lah gitu ya, mencari referensi. Kalau misalkan sedang sedih, nah itu dia mencari apa penyaluran gitu ya, bagaimana menyalurkan kesedihannya. Kalau misalkan dia sedang bahagia, dia bagaimana menyalurkannya di usia-usia menjelang apa pubertas begitu ya. Nah, maka dia tidak boleh apa namanya kehilangan sosok gitu ya. Misalkan anak perempuan di usia 11-14 tahun itu jangan sampai nanti dia malah menemukan sosok laki-laki selain ayahnya gitu. Nah, termasuk juga eh, Anak laki-laki laki-laki. gitu ya, anak laki-laki gitu. Jadi jangan sampai dia malah menemukan sosok ke apa namanya Perempuan yang ke lebih menyayangi dia gitu ya. keibuannya gitulah ya. Nah, keperempuanannya itu jangan sampai dia menemukan sosok selain ibunya gitu ya. Sehingga 10 sampai 14 tahun ini harus didekatkan bersilangan gender gitu ya. Nah, ketika tahapan-tahapan itu tidak terpenuhi, nah maka akan ada potensi gitu ya, akan ada potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja nanti akan berakibat keburukan gitu ya. Mungkin akan berakibat dengan keburukan. Itu. Jadi misalkan sosok laki-laki misalnya di usia 10 atau menjelang akhir balik begitu. Nah, tetapi dia tidak menemukan sosok apa namanya? eh, keibuannya begitu ya, keibuannya. Nah, sehingga dia apa namanya? Mencari dari luar. Mencari sosok keibuannya itu atau sosok keperempuanannya itu kepada yang lain ataupun sebaliknya. Nah, misalkan untuk anak perempuan, nah misalkan dia lebih nyaman eh, apa namanya bahasa gaulnya itu curhat gitu ya. Nah, curhat itu lebih nyaman kepada laki-laki
lain gitu ya, selain ke ayahnya gitu. Nah, maka itu sebisa mungkin tidak terjadi gitu ya. Jadi usahakan nanti si anak perempuan itu apa namanya, hanya mempercayai atau hanya yang dihadirkan menjadikan ayahnya itu ya. Jadi supaya si anak perempuan itu menjadikan ayahnya sebagai sosok laki-laki pertamanya dia gitu ya. Nah, sosok laki-laki pertamanya yang bisa dia jadikan sebagai tempat dia untuk mencurahkan apapun begitu ya. Gitu lah. Kira-kira seperti itulah. Oke. Nah, berikutnya ini tentang eh, apa-apa saja begitu ya, fitrah keayahan dan fitrah kebundaan. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan di eh, paparan sebelumnya bahwa menumbuhkan fitrah kelaki-lakian itu tujuan akhirnya adalah bagaimana eh, membangkitkan fitrah peran keayahannya nanti setelah berkeluarga. Ya, tentunya eh, setiap individu ya tentunya untuk melanggengkan gitu kan ya, untuk melanggengkan keturunan dan lain-lain. Nah, itu kan pasti berkeluarga begitu ya, pasti berkeluarga. Nah, maka untuk menumbuhkan fitrah keayahannya itu harus diawali dari menumbuhkan dulu fitrah kelaki-lakian. Nah, fitrah ayah itu sebetulnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau di dalam buku FBE itu yang pertama, fitrahnya laki-laki itu adalah sebagai penanggung jawab pendidikan. Jadi laki-laki ini harus yang memutuskan, misalkan bundanya mau ikut lagi bun? Apa? Aktivitas gitu, aku mau Ya, kuliah lagi gitu ya. ya misalkan untuk cari lagi referensi ilmu dan lain-lain. Nah, itu nanti ayahnya atau suaminya lah yang memutuskan gitu. Atau misalkan anak-anaknya nanti sekolahnya mau sekolah misalkan ya, kita pilihannya adalah sekolahnya. Sekolahnya mau di mana gitu. Gitu. Kemudian kalau misalkan sekolahnya di sini, kekurangannya apa, kelebihannya apa, maka itu peran ayahnya lah yang menentukan gitu. Kemudian kalau sudah berkeluarga, keluarganya mau dibawa kemana, ya itu juga perannya ayah gitu ya, perannya pasangan apa laki-laki gitu. Itu nanti mau dibawa kemana seperti itu. Lalu kemudian sang ego dan individualitas. Nah, tentunya ini sudah menjadi fitrahnya laki-laki ya. Kalau laki-laki itu ya egonya akan lebih besar daripada perempuan. Gitu. Kemudian pembangun sistem berpikir. Nah, kembali lagi kalau laki-laki itu cara merespon suatu peristiwa itu lebih banyak menggunakan logika, tidak menggunakan perasaan. Sehingga dia akan berpikir secara rasional dalam menentukan atau memutuskan suatu hal. Kemudian supplier maskulinitas, kemudian penegak profesionalisme. Nah, kan ada apa namanya kalau kata-katanya katanya seperti itu ya. Nah, maka kata-katanya gitu. Artinya kan tidak profesional gitu ya. Nah, maka fitrah keayahan itu ya dia harus memegang teguh atau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diucapkannya. Itu. Kalau kemudian raja enggak. Nah, biasanya kalau laki-laki idealnya dia harus memiliki rasa tega gitu terhadap eh, anak-anak lah misalkan begitu ya dalam mengembangkan fitrah gender ya, misalkan kalau anak usia Sepertinya terlempar ya. Nggak ada ya ketek. Ya. Oke. Oh, kayaknya keluar gitu. Sepertinya ada sambungan yang terputus ya, teman-teman. Jadi tadi itu kita bahasannya itu masih di kayak peran ayah dan peran bunda kayak gitu.
Nah, sambil menunggu, boleh nih teman-teman mencatat kira-kira apa nih yang akan teman-teman tanyakan ataupun respon nanti kayak gitu. Bagaimana Teteh? Apakah sudah bisa tersambung lagi? Responsibility Squad. Aduh, ini mohon dimaklum ini. Siaran Iya, tidak sempit. apa-apa. Tidak apa-apa. Di Coba jalan saya juga coba. biasa macet kan kayak gitu. Tidak apa-apa. Ini lagi asik-asik mendengarkan tiba-tiba aja menghilang nih gimana gitu kayak kejutan gitu kan. Aduh, Tadi udah di ya. slide peran ayah, peran keayahan. Sampai mana tadi itu? Raja Nah, Tega, Pak. Oh ini. iya, Raja Tega. Misalkan eh, anak usia 5 tahun atau 6 tahun lah sedang belajar naik sepeda, misalkan gitu ya, sedang belajar naik sepeda. Lalu kemudian anak tersebut misalkan jatuh gitu. Nah, kalau cara berpikirnya perempuan biasanya kasihan gitu ya, nanti bantuin misalkan gitu. Nah, tetapi kalau eh, laki-laki itu mestinya dia membiarkan gitu, nah, supaya si anak itu mau belajar atau belajar untuk bangkit gitu ya, belajar untuk bangkit dan lain-lain. Nah, mungkin nanti bisa sambil diskusi ya kalau di apa namanya kalau dijelaskan satu persatu detail kayaknya sih waktunya mungkin habis gitu. Oke. Nah, kalau fitrah kebundaan, nah di sini dia itu pelaksana harian pendidikan. Artinya kalau tadi ayahnya menentukan apa namanya tentang pendidikan keluarganya, nah maka bundanya itu sebagai pelaksana harian pendidikannya. Artinya dia sebagai pelaksana, maka kalau laki-laki itu sebagai kalau di sekolah mungkin laki-laki itu sebagai kepala sekolahnya, kalau bundanya itu sebagai gurunya, ya pelaksananya. Lalu kemudian apalagi Bun? Lanjutin Bun. Person of love and sincerity. Jadi kalau Bunda itu memang penuh cinta kasih gitu ya, kasih sayang, kelembutan gitu. Nah, ini akan berhubungan dengan yang ini, yang poin ketiga, sang harmoni dan sinergi. Oh, A-nya hilang. Sang harmoni dan sinergi. Jadi kalau tadi ayah itu pembangun ego gitu ya, terus pembangun individualitas juga. Fungsinya untuk apa? Ketika ayah mensuplai ego dan individualitas ini baik, gitu ya, suplai ego dan individualitasnya ini baik terhadap anak-anak, maka si anak ini akan punya prinsip hidup, gitu, Pak ya. Nah, sementara diseimbangkan nih sama bundanya. Bundanya itu mensuplai harmoni dan sinergi. Jadi si anak ini akan tumbuh menjadi seseorang yang mempunyai prinsip kuat, tapi dia tidak otoriter, gitu. Kayak gitu. Terus selanjutnya pemilik moralitas dan nurani. Ya, jadi tadi karena perempuan itu diciptakan oleh Allah fitrahnya mempunyai apa ya 9 perasaan gitu ya. Kalau sederhananya mah kita punya 9 perasaan dan satu logika gitu. Nah, maka kita akan berpikir eh, moralitas dan nurani. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, kita itu akan selalu menyambungkan dengan ini baik nggak ya gitu. Ini patut enggak ya? Ini beradab atau enggak? Maka kalau misalkan hanya ada bunda aja gitu ya, peran kebundaannya aja yang tumbuh, ini anak jadi segala nggak bisa Pak, terbatas gitu geraknya. Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan ya biasanya ya ibu-ibu, bener nggak? Terus bunda itu supplier femininitas. Jadi femininitas ini adalah sifat keperempuanan gitu ya. Perempuanan yang lemah lembut, gemulai, terus ingin tampil indah, kayak gitu. Kemudian pembangun hati dan rasa ini mirip-mirip dengan yang tadi moralitas dan nurani. Yang terakhir adalah pembasuh luka. Kalau tadi ayah itu sebagai raja tega, maka kita sebagai ibu itu harus menjadi pembasuh lukanya anak. Ketika ayahnya terus ngedorong gitu ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif walaupun terlihat si anak ini nggak bisa gitu. Ketika anak itu mengadu ya kita lah yang membasuh luka-luka mereka. Kita yang menjadi tempat kembalinya anak-anak kayak gitu. Itu aja mungkin ya.
Menarik ya Teh. Tapi aku Sudah. kayak gini ya. Jadi si fitrah ayah dan fitrah ibu itu akan muncul ketika memang di fitrah seksualitas dari eh, calon ayah dan calon ibu pun sudah terbentuk ya, gitu. Baru fitrah-fitrah keayahan dan kebundaan ini baru ada gitu. Mm-mm. Jadi ketika misalnya si ibu itu misalnya si ibu ketika kecilnya dia tidak dekat di usia 7 sampai 10 tahun dengan ibunya kayak gitu, maka kayak satu di harmoni dan sinergi mungkin dia tidak akan muncul. Bukan tidak Mm-mm. seperti itu kan Teh pas di ibunya. Jadi mungkin kalau relate-nya, kalau kejadian sekarang banyak ibu-ibu yang akhirnya dia istilahnya jadi raja teganya buat anaknya, malah jadi sebaliknya, itu mungkin karena fitrah seksualitas dari si ibunya itu nggak sampai, nggak sempurna gitu ya. Seperti itu kan? Iya. Gitu. Iya, Oh, jadi gitu. kalau misalkan gitu ya, kita merasa bahwa fitrah seksualitas kita itu tidak tumbuh paripurna misalnya. Nah, maka Hmm. saat kita mendampingi anak-anak, kita bisa sejalan gitu untuk menumbuhkan fitrah seksualitas kita. Jadi kita banyak rem gitu Teh, karena kan kadang-kadang karena negara Indonesia itu, jadi ngomongin negara ya. Jadi negara kita itu kan terkenal dengan negara less father ya, less father country gitu. Jadi negara yang kehilangan sosok ayah gitu dalam pendidikan anak-anaknya. Nah, jadi akibatnya apa? Banyak sekali wanita yang dia itu malah lebih maskulin daripada laki-laki. Gitu ya. Jadi ibu di rumah itu dia mengambil peran ayah gitu. Dia bersikap tegas, tega sama anaknya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu kasus yang pernah pernah cerita gitu ya ke saya. Ini gimana ya? Suami saya mau mah iya aja gitu kalau misalkan anak-anak minta ini itu teh gitu ya. Tapi kan nggak bisa begitu gitu. Akhirnya si ibu ini mengambil mengambil alih tugas ayah gitu untuk memutuskan sesuatu. Padahal gitu ya kalau misalkan kita lihat dari fitrah keayahan dan fitrah kebundaan tadi, keputusan itu mutlak adanya harusnya di tangan ayah gitu, bukan ibu. Nah, eh karena ketimpangan itulah, maka sekarang tidak heran gitu ya kalau misalkan kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, justru memang lebih banyak perempuan yang maskulin dan laki-laki yang feminin gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu, banyak sekali tanggung jawab yang malah diambil oleh perempuan kayak gitu. Dan tujuan kita ngobrol ini hari ini adalah stop, ayo stop gitu ya. Stop sampai di kita aja gitu. Kita menjadi perempuan-perempuan yang maskulin itu sampai kita aja. Kalau kita punya Iya, anak perempuan, ayo kita didik anak perempuan kita itu menjadi perempuan-perempuan yang memang feminin gitu. Seperti feminin. Iya, fitrah betul. yang sudah Allah eh, berikan sejak dia lahir. Gitu. Iya, berarti kalau misalnya ya seorang laki-laki itu tidak punya ego, kan ego itu kayak semacam apa sih pokoknya ego itu kalau di laki-laki itu ego itu kayak semacam apa sih? Kalau dibahasakan yang lebih apa ya, lebih mudah apa ya, lebih mudah untuk dicerna gitu. Ego dan individualitas itu kayak seperti apa sih itu tuh? Apakah seperti dirajakan kah gitu atau seperti apa? Iya, kalau ini mungkin di kacamata saya aja lah gitu ya, kacamata. Nah, kalau sebagai seorang laki-laki, ego itu ya itu tadi salah satunya dia ingin merasa dianggapnya sebagai seorang raja gitu. Keputusannya laki-laki itu kalau misalkan sudah apa ya, menurut laki-laki itu merupakan keputusan yang rasional ya, tidak bertentangan dengan syar'i, misalkan gitu ya. Nah, itu kalau laki-laki tuh inginnya tuh Manut dip- aja gitu ya. dipenuhi gitu. Si pasangan itu atau misalkan si anak itu inginnya dia turuti gitu. Apa yang sudah menjadi keputusan misalkan ayah gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk egonya laki-laki itu. Kayak misalkan misalkan keputusan untuk
main lah misalkan ya, keputusan untuk main misalkan di hari libur gitu. Nah, si ayah ingin mengajak anak-anak beraktivitas katakan liburan ke lapangan misalkan gitu. Nah, dengan berbagai pertimbangan kan biasanya begitu ya. Eh, Misalkan sedang akhir bulan, nah, kan dana sudah mulai menipis misalkan gitu ya. Tetapi keinginan untuk liburan itu masih masih Semangat. tinggi gitu kan, pengen liburan kan gitu. Nah, laki-laki kan akan berpikir tuh, kira-kira kalau berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek kan gitu ya, dari pembiayaan nih cari yang murah kan gitu ya, atau bahkan gratis, lalu kemudian aksesnya lebih dekat, misalkan begitu. Kemudian tempatnya juga tidak terlalu apa namanya menyulitkan si anak. Nah, maka eh, kalau saya pribadi akan memutuskan, oke lah kita main ke lapang aja bawa bola misalkan begitu. Nah itu kan keputusan laki-laki yang tidak melanggar syar'i gitu. Kemudian kalau kita sodorkan ke pasangan, lalu pasangan bilang jangan situlah ya kita ke mall aja misalkan gitu kan. Nah itu kan laki-laki itu akan merasa loh itu keputusan saya loh gitu. Sudah berdasarkan apa Pemikiran yang pertimbangan panjang. pikiran yang cukup panjang kan tadi kalau fitrahnya laki-laki itu kan berpikirnya rasional gitu, tidak menggunakan perasaan. Nah, itu akan merasa kurang nyaman gitu kalau sebagai laki-laki. Ya salah satu contoh ininya seperti itu. Mm-mm. Gitu Nah, ya. tapi kalau misalnya kayak ada kecacatan mungkin ya, bukan kecacatan sih, apa kekurangan nanti kalau di egonya. Berarti kalau misalnya kayak tadi kasusnya kayak gitu main akhir bulan kayak gitu berbeda dua keinginan. Jadi ketika itu kalau istilahnya kan keputusan itu di apa kalau diganggu gugat ya merasa sakit hati kayak gitu. Nah udah merasa sakit hati gitu. Jadi keputusannya gimana gitu? Apakah misalnya Pak Kosi itu tetap mereken doang gitu dengan kayak gitu? Apakah ngalah gitu? Apakah bisa jadi patokan misalnya teh? Ketika Pak Kosi misalnya teh tegas dengan itu berarti apa ya? Peran ayah Pak Kosi itu emang di situ gitu ataukah ketika mengalah jadi malah oh berarti apa ya fitrah keayahannya tidak sempurna Cedera gitu gitu. gimana tuh nah kayak gitu Ya. Balik lagi kalau fitrahnya laki-laki itu kan dia berpikirnya logis ya. Ketika misalkan ada satu apa namanya eh, satu pilihan lain misalkan berbeda dengan keputusannya laki-laki. Nah, maka laki-laki atau ayah akan berpikir kembali gitu kan, berpikir kembali. Nah, ketika pilihan lain itu disodorkan, kemudian secara rasional dia masuk ke dalam apa namanya pertimbangannya sebagai seorang laki-laki, ya tidak menjadi masalah gitu. Pilihannya atau keputusannya si ayah itu berubah menjadi pilihannya pasangan gitu Pilih. kan. Oh, Karena gitu. itu Iya, masih jadi kan masih masuk ke dalam apa logis pikirannya si laki-laki gitu. Jadi Nggak kuncinya ada di komunikasi tetap ya. Jadi nggak Jadi kalau pakai misalkan keke gitu. eh, ya, ketika kita menawarkan nih, kita sebagai perempuan menawarkan gitu, menawarkan opsi lain untuk kayak tadi contohnya liburan, gimana kalau misalkan ke sini aja. Nah, itu harus dibarengi gitu, dibarengi dengan alasan-alasan logis lain kayak gitu. Kalau misalkan kita cuman pokoknya aku pengen ke situ ya pastilah itu udah ya, mencederai keegoan gitu ya. Perasaan sang Oke. ayah. Nah, Berarti tapi ini ketika ada gini tuh. satu yang Jadi menarik sebenarnya ya dalam membersamai fitrah seksualitas anak-anak. Tadi kan ada framework ya, ada framework dari 0 sampai 2 tahun, gitu, 3 sampai 6 tahun. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Kosi bagaimana gitu ya di usia-usia tersebut itu si peran ayah, kehadiran ayah dan bunda ini bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi perkembangan fitrah seksual. sepertinya mulai terempang lagi ya. Oke, sambil menunggu. Oke, tadi dari teman ngobrol nih yang bertanya. Nah, tadi itu siapa ya? Sebentar ya. Sebentar dulu. Nanti sambil menunggu
Pak Kosih dan Ibu Faninya masuk kembali. Gimana nih dari respon teman-teman? Oke. Dari Teh Lia, kalau fitrah suami tidak tumbuh karena faktor apa? Apakah ada faktor dari faktur, cara pola asuh orang tua? Oh, apakah mungkin ada faktor dari faktor cara pola asuh orang tua? Oh, bukan dari faktur ya. Aku jadi kalau ingat faktor jadi ingatnya kayak belanjaan. Faktor kemanakah menghilang lagi? Sampai Ada mana tuh belum? tadi Halo, tuh? halo. Halo, udah kedengeran Teh. udah. Udah kedengeran Teh. Ya ampun. Ya, jadi tadi ada yang menarik ya di usia apa sih di framework yang per usia itu kenapa ayah bunda harus selalu hadir karena itu benar-benar banyak banyak pengaruhnya pada pada perkembangan fitrah seksual anak-anak. Sesederhana kita memilih sekolah TK sebenarnya. Ya, dalam bukunya Ustadz Hari itu menyebutkan berhati-hati gitu ya saat kita mau memilih sekolah TK untuk anak-anak. Karena kan kita tahu sekolah TK itu umumnya tuh apa ya dominannya itu di gurunya itu banyak kan perempuan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya opsi sekolah TK yang ada guru laki-lakinya sama sekolah TK yang hanya perempuan aja, kalau misalkan kita ingin tuh anak-anak kita fitrah seksualitas kita idealnya memasukinnya ke sekolah TK yang ada lakinya. Kenapa gitu ya? Karena nanti di sekolah si anak pun akan melihat, oh kalau Pak Guru itu ngajarinnya kayak begini ya. Oh kalau Ibu Guru itu ngajarinnya kayak begini ya, gitu. Jadi si anak ini akan mendapatkan gambaran gitu tentang dua sosok penting gitu ya. Bagaimana sosok laki-laki ini berpikir, bertindak gitu ya. Dan bagaimana sosok perempuan ini berpikir dan bertindak. Di usia 3 sampai 6 tahun itu waktunya anak-anak itu dia sudah punya apa ya? Sudah punya identitas jelas gitu. Oh, aku ini laki-laki karena aku seperti ayah. Oh, aku ini perempuan karena aku ini lebih mirip ibu gitu. Kayak gitu. Di usia-usia selanjutnya pun seperti itu. Jadi usia 7 sampai 10 tahun gitu ya. Itu harus didekatkan dengan sesama gender, anak perempuan dengan ibunya, anak laki-laki dengan ayahnya. Itu supaya mereka punya gambaran yang utuh lagi gitu bagaimana seorang laki-laki ini memutuskan sesuatu, kehidupan sosial emosionalnya seperti apa gitu. Begitupun dengan perempuan. Nah, di usia selanjutnya itu justru ketika anak perempuan itu dekat dengan ayahnya, dia akan apa ya? Dia akan punya empati gitu. Dia akan punya empati, mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Oh, ayahku itu bersikap seperti ini. Maka gitu ya. eh, aku akan mencari sosok suami yang akan seperti ayahku gitu. Itu akan jadi referensi pertama dia untuk anak perempuan. Begitupun anak laki-laki. Jadi si anak laki-laki dan anak perempuan ini dia bisa mendapatkan referensi bagaimana sosok ayah yang baik gitu ya, bagaimana sosok laki-laki yang baik, calon suami yang baik, dan bagaimana sosok perempuan dan calon istri yang baik kayak gitu. Kalau misalkan kita merasa fitrah saya sebagai perempuan nggak sempurna nih kayaknya gitu ya karena dulu eh, kurang dekat dengan ayah misalkan atau suami tuh kayaknya kurang dekat sama ibunya deh dia tuh kurang empati sekarang kalau ngeliat kita capek kayak gimana dia tuh kayak nggak peduli. Nah itu mungkin bisa jadi karena memang pola asuhnya tadi gitu kan tidak lengkap kehadiran sosok ayah dan ibunya ini tidak lengkap. Dan untuk Ada kasus-kasus pertanyaan. nah, untuk kasus-kasus penyimpangan gitu ya, misalkan banyak sekali anak perempuan yang menyerahkan gitu ya, menyerahkan kehormatannya kepada orang yang bukan mahramnya, bukan muhrimnya. Itu kenapa? Salah satunya adalah ketidakhadiran ayah yang seharusnya menjadi tempat dia berlindung, tempat dia berkeluh kesah gitu. Ayahnya tuh nggak hadir, digantikanlah dengan sosok lain yang ya begitu gitu ya. Nah, maka eh, penyimpangan-penyimpangannya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngebahas tentang ketidakhadiran sosok ayah bunda dalam
pendidikan fitrah seksualitas ini sebenarnya mah serem gitu ya. Apalagi sekarang kita berhadapan langsung dengan aktivis-aktivis lagi bete gitu ya. Ini tuh benar-benar luar biasa sekali gitu. Butuhnya anak-anak kita dampingi secara utuh sampai mereka punya apa ya? Sampai konsep dirinya matang setidaknya di usia akil balik gitu. Enggak kalau ada pertanyaan. Iya, tadi ada pertanyaan nih dari Teh Lia. Kalau fitrah suami tidak tumbuh karena faktor apa? Apakah ada faktor dari cara pola asuh orang tua? Gitu katanya. Iya. Enggak, Pak? Ada dijawab gua. Tadinya mau jadi pendengar kan. Ya, ya kalau berdasarkan framework yang tadi ya, bahwa menemukan fitrah laki-laki itu tujuan akhirnya adalah untuk menemukan fitrah keayahan gitu kan ya, menemukan fitrah keayahan yang sempurna, yang paripurna lah gitu ya. Jadi sederhananya biar ayahnya Itu. biar dia jadi ayah yang baik buat anak-anak gitu ya. Dia menjadi sosok ayah yang sebenar-benarnya sosoknya ayah gitu kan ya. Nah, sekarang kontra apa namanya? Kondisinya, nah ketika fitrah suami gitu ya, fitrah suami. Kalau saya bukan membaca, eh, menyimak ya, menyimak podcastnya dari Ustadz Bandri Jayusur Rahman. Nah itu Aja untuk Bendri ya. Ustadz Bandri gitu. Jadi kalau untuk menjadi suami, bukan, untuk menjadi sosok ayah yang baik, maka itu harus diawali dengan menjadi suami yang baik gitu. Nah, untuk menjadi suami yang baik, maka fitrah kelaki-lakiannya harus tumbuh secara paripurna gitu. Artinya ketika ada satu apa tahapan yang tidak selesai begitu, nah maka mungkin hampir dipastikan akan ada satu kondisi yang itu tidak sesuai dengan fitrahnya gitu. Nah, tetapi kondisinya kan sudah terjadi gitu kan ya. Kondisinya kan sudah terjadi. Nah, maka itu harus diakui oleh si individu itu gitu. Ya, ya saya sendiri pun merasa gitu ya, merasa pada saat sebelum mengenal FBE itu ya sosok mungkin ada satu tahapan yang kayaknya sih kurang gitu. Misalkan sosok ibunya terlalu banyak nih, nah sosok ayahnya agak kurang misalkan gitu. Nah itu harus diakui gitu. Nah bagaimana cara mengakuinya ya itu mungkin perlu waktu yang cukup apa namanya bukan cukup panjang ya, tapi perlu ada momen gitu ya supaya mengakui bahwa oh iya itu diakui bahwa itu misalkan saya itu fitrah kelelakiannya itu kurang gitu. Nah maka ketika sudah mengakui itu maka akan ada dorongan untuk mencari gitu kan ya, mencari oh apa sih yang saya kurang gitu kan, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki gitu, sosok ayah yang mana atau sosok laki-laki yang mana nih yang harus saya perbaiki atau harus saya tambal gitu kan. Nah karena kan tidak mungkin kembali lagi ke usia usia anak-anak gitu kan, kondisinya sekarang sudah dewasa misalkan sudah menjadi seorang ayah gitu kan ya gitu. Nah menjadi seorang ayah kan sudah menjadi pilihan kan gitu ya, maka harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi pilihannya itu gitu. Ya kira-kira Nah, begitulah mungkin saya ya. menarik, menarik nih Pak nih. Jadi ada satu titik balik mungkin ya, titik balik Pak Ya, Kosi akhirnya menyadari kayak gitu. Kalau aku sih penasarannya kayak gini. Kalau dari segi laki-laki sendiri, bagaimana merespon kan karena yang banyakannya parenting itu perempuan, ketika yang saya alami sendiri ya kayak gitu, kayak misalnya saya banyak terpapar ilmu parenting gitu, dan menginginkan suami itu juga, kalau istilahnya ya apa sih fitrah keayahannya itu seret gitu, itu centang semua kayak gitu. Akhirnya saya itu kayak apa ya, kayak menjejali gitu, terus kadang jadinya nyindir-nyindir atau apa. Nah, kalau laki-laki di seperti itu kan, itu bagaimana sih, apa enaknya itu harus digimanain gitu. Nah, ini benar pertanyaannya benar ini. Ya kan? Ya Benar kan? pertanyaan. Gitu.
Harus untuk sampai pada dievaluasi. titik balik itu kan ada pasti ada stimulus-stimulusnya gitu. Apa sih yang kayak stimulus itu yang akhirnya bisa jadi titik balik Pak Kosi akhirnya menyadari kan awalnya dari menyadari dan akhirnya kembali lagi untuk bisa memperbaiki fitrah keayaan. Seperti ini jadi pertanyaan itu deh. Semua ibu-ibu Pertanyaan bukan apa? laki-laki. Mudah-mudahan Pak Ayahnya tidak merasa terhakimi ini. Ya tadi ada suami aku loh, harusnya mau ikutan. Iya, ya begini ya. Kalau ya kan laki-laki itu tidak suka kalau dihakimi gitu ya, atau dia itu tidak suka kalau digurui. Itu harus Dipegang teguh gitu ya. apa ya? Dipegang Harus teguh. dipahami oleh para ibu gitu, harus dipahami oleh para bunda. Laki-laki itu tidak suka digurui, laki-laki itu tidak suka untuk dihakimi. Nah, itu prinsip gitu ya. Itu memang fitrahnya laki-laki seperti itu. Nah, tetapi itu tadi saya saja baru mengenal apa ya? Baru mengenal FBE lah katakanlah begitu ya. Itu akhir tahun 2013 lah, akhir tahun 2013. Berarti kan kalau saya lahirnya 10 tahun yang lalu gitu ya, atau 20 tahun yang lalu misalkan ya pada saat setelah 2013, berarti kan lumayan lama tuh kan ya. Lama sekali tidak mengenal apa sih fitrah laki-laki gitu kan. Laki-laki itu yang bagaimana, itu hanya sekedar eh, Chris ya. Ada. Itu hanya sekedar apa namanya pandangan saya sendiri gitu terhadap sosok-sosok yang pernah hadir dalam kehidupan saya sendiri gitu. Misalkan apakah itu sosok dari seorang ayah saya sendiri atau dari sosok saudara kan gitu ya, atau sosok teman atau teman kerja misalkan seperti itu. Nah, hanya sebatas itu saja sih pada saat itu gitu ya. Nah, tetapi di akhir 2013 ya pada saat itu ya Fani ini yang bukan menjejali sebetulnya ya. Enggak Pada menjejali saat saya enggak. hanya saya pernah melihat gitu ya, melihat kondisi ya pada saat itu nih, pernah melihat kan laki-laki juga punya rasa kan begitu ya, punya rasa gitu kan ya, punya rasa. Pada saat pulang ke rumah kok rasanya tuh tidak sedang baik-baik saja gitu. Nah, saya misalkan bisa merasakan ya mungkin kalau sudah berkeluarga kan hampir setiap hari bareng kan gitu ya. Kalau yang bukan LDR gitu ya. Nah, kalau yang hidupnya bersama setiap hari kan bareng gitu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu sering beraktivitasnya kan bareng gitu di rumah lah ya. Beraktivitasnya di rumah walaupun mungkin kalau laki-laki atau suami itu kan bekerja di luar ya. Nah, jadi ada satu momen di mana situasi atau kondisi di rumah itu kok kayaknya tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman gitu. Tidak nyamannya apa ya? Waktu itu Tidak terasa langsung, maksudnya tidak terlihat langsung, nah tetapi terasa gitu. jadi waktu itu titik baliknya sebenarnya dia dijauhin sama Orlin. Orlin nggak mau deket-deket sama dia. Ya, ya artinya itulah. Apakah itu kondisi di pasangan ya, yang rasanya kok tidak nyaman gitu ya, rasanya tidak nyaman ngobrol, kok kayaknya tidak seperti istri misalkan gitu ya, dengan anak-anak juga kok sepertinya seperlunya dan lain-lain gitu. Nah itu saya merasa tidak nyaman jadi pada saat itu gitu ya. Kemudian sampai pada satu waktu, nah di apa namanya disampaikan ini ada semacam komunitas katanya gitu, komunitas yang seperti ini A B C D dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ikut gitu ya, atau kita kunjungi dulu, ikuti dulu lah, coba-coba lah istilahnya gitu gitu. Nah, ikut pada saat itu ya, ternyata memang yang ikut itu bukan cuman Ibu-ibu, ibu-ibu gitu kan ya, bukan cuma bapak-bapaknya ibu, banyak. bapak-bapaknya ada gitu. Nah, kembali lagi ke apa fitrahnya laki-laki gitu. Kalau suka ketemu dengan laki-laki apa namanya seusia misalkan seperti itu, nah itu biasanya kan komunikasinya lebih lancar. Oh ya, walaupun
memang diakui saya itu sebetulnya introvert juga sebetulnya ya. Jadi lebih banyak menutup diri sebetulnya. Walaupun kelihatannya seperti ekstrovert sekarang-sekarang gitu. Nah, tapi pada saat sudah bertemu dengan teman yang apalagi sejawat pada saat itu seumuran, ya akhirnya merasa nyaman saja gitu berkomunitas gitu. Nah, sehingga dari situ komunikasi lebih lancar, pertemanan menjadi lebih banyak, lebih luas, lalu kemudian berbagi ilmu pada saat itu, berbagi berbagi informasi ya. Ya paling tidak tentang apa namanya? eh pola asuh gitu ya, pola asuh berdasarkan FBE pada saat itu. Nah, ternyata setelah diikuti, oh ternyata banyak sekali yang tidak kita atau tidak saya lakukan. Banyak sekali hal yang, "Aduh, ternyata saya salah dong kalau begitu," saya bilang gitu. Nah, akhirnya ya setelah Stefanida, itu alhamdulillah. merasa nyaman ya, merasa nyaman mengikuti kegiatan-kegiatan itu gitu. Dan ternyata setelah mengikuti berbagai kegiatannya, wah ternyata banyak juga ini yang tidak saya ketahui gitu. Ya, akhirnya ya seperti inilah kira-kira. Jadi titik baliknya seperti itu. Mungkin di setiap pasangan akan berbeda, ya. Titik baliknya mungkin akan berbeda, gitu. Ya, artinya kalaupun misalkan bundanya yang sudah mengikuti duluan, nah maka jangan bosan-bosan untuk mengenalkan, mengajak, gitu ya, sampai suami atau pasangan bunda itu akan sampai kepada titik balik itu, gitu. Ya, kira-kira begitulah. Ini Jadi, teh aman nih komen nih. Selalu Nah, hadir itu di dia. majelis parenting. Tugas kita istrinya untuk nggak lelah ngajak dengan berbagai cara. Jadi waktu itu saya tuh nggak minta nggak apa ya. Itu memang tadi Kak sih bilang nggak menggurui gitu. Tapi gitu karena waktu itu kondisinya memang belum bisa pakai kendaraan sendiri gitu ya. Nggak tahu pula gitu itu tempatnya di mana. Jadi itulah triknya. Anterin yuk gitu. Aku mau ikutan acara ini gitu. Pas datang ke sana kejebak deh dia jadinya. Jebakan yang jadi mematikan. jadi itu tersesat ke jalan yang benar ya Teh. Tapi point of view-nya ya yang aku tangkap dari perjalanan Pak Kosim menemukan titik balik itu karena yang pertama mungkin ada temen ya. Jadi pas Nah, awal ada temen yang seumuran gitu. Oh ternyata ya kayaknya mah sama suami aku juga kayaknya kayak begitu harus ada temen deh. Harus ada temen dulu. Atau gimana kalau ibu-ibu yang di sini kayaknya mah suami-suami kita juga kayaknya enggak jauh beda lah umurnya. Kali-kali kita bikin yang emang kita bareng-bareng ya suaminya aja gitu gitu karena kan platformnya sekarang kan lebih luas juga gitu nggak usah harus satu kota gitu. Kita bisa berinteraksi bersama-sama. Masya Allah ya, bahasan hari ini sebenarnya bahasan yang berat katanya di fitrah seksualitas itu karena kan selesainya itu ketika anak itu sudah menikah ya. Ya, saya pernah dengar-dengar kayak Ya. kayak fitrah seksualitas anak itu sudah kalau istilahnya ya kita sudah selesai tugasnya itu saat anak-anak sudah menikah. Seperti itu Kak Teh? Hmm. Iya, jadi Oh, sebenarnya kan Tiffany? hilang lagi tah. Enggak, Halo. enggak, 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 enggak. Tadi agak nge-freeze. Oke. Jadi kan kalau dalam FBE tugas kita mendampingi anak-anak itu sebenarnya memang sampai akil balik aja teh. Jadi usia maksimal itu 15 tahun gitu ya. Jadi dari 0 sampai 15 tahun itu ya waktunya kita berlelah-lelah sebenarnya, waktunya kita benar-benar mindful gitu ya, membersamai mereka. Karena setelah mereka akil balik gitu, mereka akan menjadi sosok-sosok yang meneruskan perjuangan kita sebenarnya gitu. Sudah berubah statusnya, bukan lagi menjadi anak yang kita dampingi, tapi menjadi sosok yang membersamai kita justru untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan kita gitu, meneruskan value-value keluarga gitu, meneruskan apa ya, legasi-legasi kayak gitu. Jadi eh, kalau misalkan sekarang kita memandang sampai kita menikahkan mereka
Iya, nggak masalah karena kan memang kondisi kedewasaan atau kondisi akil anak juga sekarang kan udah mundur ya secara psikologis. Rata-rata menurut penelitian itu udah berapa ya? 21 tahun gitu anak-anak itu baru dianggap dewasa kayak gitu. Sini semakin mundur ya sebenarnya. Iya, Padahal zaman dulu kejayaan Islam itu umur belas-belasan tahun mereka itu udah punya pasukan ya, sudah punya betul. tim, udah bisa Padahal jadi masih leader. aja berapa tahun tuh naklukin Konstantinopel? Ya tapi kan apa ya, dari segi fitrah keayahan dan kemudaannya mungkin perlu dipertanyakan gitu kan. Dari fitrah seksualitasnya dulu apakah sudah terpenuhi atau belum ketika masih kecilnya. Mm-mm. Oke, apakah Iya. dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Oh, sudah ada 19 peserta, ternyata banyak sekali ya. Kalau yang mau bergabung, yang baru bergabung, mungkin kita lagi ngebahas apa? Kita lagi ngebahas tema yang sangat berat, yaitu tentang fitrah seksualitas. Jadi beda antara fitrah seksualitas dengan pendidikan seksualitas. Dan itu tidak bisa disamakan. Kalau pendidikan seksualitas itu lebih ke reproduksi, lebih ke biologi, bagaimana eh, membuahi atau seperti apa. Tapi kalau fitrah seksualitas itu lebih ke peran, mungkin ya. Iya, Tuh, peran yang betul. akan mendukung peran di nanti masa yang akan datang. Itu peran keayahan dan peran kebudayaan. Jadi, sebelum menikah, harus memastikan dulu apakah fitrah seksualitas kita sudah sempurna atau belum. Nah, itu cara deteksinya kayak gimana ya? Sebetulnya kan apa ya? Cara deteksinya itu gampang-gampang susah sih ya sebenarnya, tapi bisa kita lihat dari kesiapan si anak gitu. Bagaimana cara dia mengambil keputusan, bagaimana cara dia bersikap, bagaimana dia menghadapi masalah gitu. Itu bisa kita lihat sebenarnya kematangan dari anak-anak kita. Atau kalau misalkan sederhananya gitu ya, ketika si anak itu sudah akil, maka semua fitrahnya itu udah selesai sebenarnya. Gitu teh. Nah, sudah akil tuh, jadi sudah akil tuh, dia kan udah sampai akalnya. Hmm. Akal seperti apa? Ngakalin orang tuanya? Jangan sampai ya. Maksudnya mungkin kan di sini kan bercampur berbagai macam apa ya, pikiran-pikiran gitu. Akil, Nah, akal, oh akalin orang tuanya, jangan-jangan dia udah bisa jadi akalnya tuh kayak eh, gitu, Tete. sederhananya gini lah, anak itu sudah bisa kelihatan tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi ketika dia diberikan satu apa ya, satu amanah, dia bisa menyelesaikan amanah itu dengan baik kayak gitu. Dia sudah bisa Nah, membedakan mana yang baik, mana yang tidak kayak gitu. Karena kan akil itu kan pusatnya di ini ya, di prefrontal cortex, jadi di depan sini kalau dalam neurologi. Jadi di bagian depan itu adalah pusat berpikir, pusat tanggung jawab kayak gitu, pusat apa ya, adab kalau dokter Aisyah dalam berarti kalau misalnya teh maaf nih dipotong. Berarti kalau misalnya anak nih, anak laki-laki masih gampang tantrum di usia dia kayak misalnya kan akil berarti usia 12 sampai 15 tahun gitu. Berarti dia akalnya belum nyampe. Ketika dia mungkin meledak-ledak orangnya, gampang emosian orangnya gitu di usia-usia sudah menjelang kayak 10 11, berarti itu menjadi tanda Anda ada sesuatu yang tidak selesai, oh, berarti itu akilnya belum nyampe. belum nyampe. Dia Jadi bisa belum membedakan. mm-mm, Kalau jadi sesimpel membuang sampah, gimana? kalau sesimpel kayak membuang sampah atau menyimpan sesuatu pada tempatnya, itu termasuk pada kriteria akil, Akil itu lebih ke rasa tanggung jawab teh. rasa tanggung jawab. Ya, Oke, rasa jadi tanggung dia jawab. bertanggung jawab atas kesadarannya sendiri gitu, bukan bertanggung jawab, pura-pura bertanggung jawab karena takut dihukum gitu. Bisa ya dibedakan ya. Ketika kita Oke, bertanggung oke, jawab, oke. kenapa sih kita sholat? Karena kita punya tanggung jawab, kita itu sebagai hamba. Betul kan ya? Begitu ya?
Kenapa kita membuang sampah pada tempatnya? Karena kita bertanggung jawab menjaga lingkungan itu adalah perintah Allah kayak gitu. Ya. Kenapa kamu membuang sampah di tempatnya? Saya takut dimarahin ibu guru. Beda. Itu bukan tanggung Beda. jawab. Beda. Nah, itu belum berakal, Kenapa? berarti itu belum berakal. Belum. Kenapa kamu sholat? Karena takut dimarahin ayah gitu ya. Kalau Nah, aku nggak sholat nanti nggak dikasih uang misalkan kayak gitu. Jadi akil itu lebih ke pemahaman si anak bahwa dia itu memang punya tugas, punya tanggung jawab, dia sadar kewajibannya harus dipenuhi gitu ya. Dia sadar dia itu punya tugas. Apa sih tugas dia? Pertama mungkin kita yang harus memberikan input ke dia itu dia punya tugas sebagai hamba Allah. Artinya dia harus beribadah gitu ya. Kedua, dia punya tugas sebagai khalifah di muka bumi. Artinya apa? Dia harus mencari ilmu untuk menjalankan tugasnya itu sebagai khalifah. Nah, sampai ke situ gitu. Harusnya anak kecil balik itu harusnya udah nyampe ke situ. Jadi seperti itu. berbeda antara akil dengan balik ya. Kalau balik kan kematangan reproduksi untuk kawin gitu ya kalau dalam bahasa biologi. Tapi kalau akil itu kematangan mental. Kematangan mental di mana si anak ini dia bisa memutuskan sesuatu sesuai dengan value-nya. Kayak gitu. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah menghubungkan atau bukan menghubungkan ya, memberikan menguatkan value yang memang sesuai dengan tujuan penciptaan kita di muka bumi itu. Kalau misalkan kita hubungkan dengan FB. Oke. Jadi jangan sampai balik Ini dulu temen sebelum ngobrol nggak ada yang solusi ketika ada yang belum selesai saat udah dewasa Iya. gimana ya Teh? Kayak gitu. Yang belum selesai Neni, ayo solusinya ini ternyata banyak sekali masalahnya. Tapi gimana nih solusinya ketika ada yang belum selesai saat udah dewasa? Gimana ya Teh? Biar nggak kebawa saat menikah nantinya. Gimana tuh dari Teh Lilik katanya? Jadi yang sampai kebawa ke dewasa atau udah jadi bapak-bapak. Gimana? Selesaikan ya kamu. Iya, ya itu tadi kalau mudahnya ya saya kan. Tapi ya memang banyak How ya. to-nya gitu ya. Ya saya sendiri pun mungkin saja ada satu tahapan yang belum selesai gitu ya. Karena tidak ada kesempurnaan gitu kan untuk manusia gitu. Nah, tetapi kita hanya bisa berusaha. Nah, bagaimana caranya? Ya lebih kepada memberikan stimulasi barangkali seperti itu, ya kan? Memberikan stimulasi. Kalau memang ada tahapan yang terlewati, kalau Ustadz Hari menyampaikan, ya kembali lagi ulangi lagi tahapannya seperti itu. Misalkan untuk usia 7 sampai dengan 10 tahun itu didekatkan misalkan dengan sosok ayah, misalkan ya, kemudian perempuan didekatkan dengan sosok ibu. Nah, artinya ketika sudah usia dewasa atau belum menikah, maka dia harus distimulasi, dekatkan misalkan dengan siapa di sana. Apakah masih memiliki orang tua, sosok ibu? Nah, maka dekatkan atau stimulasi dengan sosok ibu gitu. Kalau misalkan tidak ada, dekatkan juga dengan sosok saudara perempuan gitu kan ya, tapi dengan batasan-batasan tertentu gitu. Ya, artinya kalau misalkan ada satu tahapan yang belum selesai, nah maka ulangi lagi gitu ya, ulangi lagi tahapannya. Nah, bagaimana kita tahu tahapan mana yang belum selesai? Ya memang kita harus banyak referensi, banyak informasi gitu. Tidak bisa hanya sekedar misalkan sekarang ikut ngobrol misalkan seperti ini gitu ya, ikut ngobrol. Informasinya kan terbatas ya. Informasinya hanya berapa jam? Sejam lah misalkan gitu ya. Atau tadi materinya cuma setengah jam paling lama gitu. Nah, tidak cukup hanya seperti ini gitu. Jadi kembali kepada individu masing-masing, kemudian dia merasa atau menyadari, oh ternyata saya nih belum memahami misalkan, atau sudah menyadari bahwa oh ternyata ada satu tahapan yang belum selesai nih ternyata di dalam menumbuhkan fitrah gender misalkan, di tahapan mana nih yang belum selesai. Nah, kita cari informasinya dan lain-lain gitu. Nah, sehingga nanti ketika kita menyadari oh tahapan ini yang belum selesai,
Nah, maka kita akan melakukan stimulasi di tahapan yang mana yang harus distimulasi gitu. Nah, mungkin itu Teh. Iya. Jadi kalau misalnya kalau udah dewasanya, misalnya kayak udah bapak-bapak mungkin ya, mungkin lebih didekatkan sama teman-temannya gitu, suruh ngaronda lah gitu kan, itu membangun tanggung jawabnya gitu. Ya Ya, mungkin seperti itu ya, kayak treatment-treatment seperti itu. Hmm. Oke, jadi asalkan tidak menggurui. Ya kan tadi. Normalnya batas akil itu usia berapa ya, Bun? Gimana kalau udah maksimal usia akil tapi masih belum matang cara berpikir dan berperilakunya? Gimana tuh? Ini sebenarnya PR kita semua ya, karena anak-anak sekarang itu kan lebih cepat baliknya daripada akilnya. Anak-anak sekarang, anak-anak perempuan ada yang 9 tahun udah haid gitu, udah balik. Sementara dia pasti belum akil gitu. Anak 9 tahun perkembangan otaknya juga belum sempurna kan. Nah, secara psikologis kalau nggak salah, Teh Ama nanti tolong dikoreksi ya kalau salah. Secara psikologis kalau nggak salah itu kedewasaan atau akilnya seorang anak itu di usia 21 tahun gitu ya. Bahkan studi terakhir itu lebih mundur lagi, bukan 21 tahun gitu. Ada yang baru akil itu di umur 25, 28 gitu. Nah, eh, kenapa seperti itu gitu ya? Karena banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Pertama dari lingkungan, dari pola asuh, terus dari kalau kalau Bali gitu jelas ya pengaruhnya dari makanan. Nah, untuk akil sendiri ini banyak pengaruhnya dari pola asuh sebenarnya. Eh, Seorang anak yang akilnya tepat gitu ya di usia yang seharusnya akil misalnya 15 tahun itu biasanya anak-anak yang mereka itu punya beban hidup yang tidak ringan gitu ya, biasanya. Jadi anak-anak yang dari kecilnya ini sudah diberikan apa tantangan-tantangan gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ini itu biasanya lebih cepat akilnya dibanding anak-anak yang terbiasa dalam keadaan nyaman kayak gitu. Jadi ini diberi kemudahan ya, ya, banyak kira-kira diberi begitu lah. kemudahan itu anak-anak yang banyak mendapatkan kemudahan itu biasanya akilnya lebih terlambat gitu daripada anak-anak yang lebih banyak mendapatkan tantangan. Jadi ketika kita mengetahui informasi ini, maka tugas kita sebagai orang tua yang mungkin punya privilege gitu ya, eh, memberikan kemudahan-kemudahan kepada anak, tidak bermudah-mudah gitu memberikan kemudahan itu gitu. Jadi biarkan si anak ini mengalami rasa susah, mengalami rasa kecewa gitu. Supaya apa? Supaya proses perkembangan otaknya dan perkembangan psikisnya itu juga bisa berjalan sempurna gitu. Sehingga dia bisa akil pada waktunya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya batas normal akil itu usia berapa? Idealnya sih 15 tahun udah akil gitu ya. Jadi baliknya itu berbarengan dengan akil idealnya. Tapi kalau misalkan kita melihat kondisi anak-anak sekarang, ya menurut penelitian-penelitian ya sekitar 20-an gitu. Tapi bukan hal yang tidak mungkin kita bisa merangsang anak-anak kita itu untuk akil lebih cepat gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara tadi tidak gampang memberikan fasilitas gitu ya, membiarkan anak kita menyelesaikan masalahnya. Kita berdiri di belakang mereka untuk memberikan apa ya support, memberikan support, tapi tidak ikut campur dalam menyelesaikan masalahnya. Gitu. Mungkin contohnya Itu. sesimpel kalau ada PR, kalau ada tugas mungkin dari sekolah, kita tidak langsung bermudah-mudah untuk turun tangan mungkin ya. Gitu. Karena kan Ya, ada katanya yang camping dari sekolahnya. Yang di pas kelihatan di foto anaknya makan sama apa gitu, terus bersih enggak gitu. Jadi orang tuanya yang malah yang jadi riweuh katanya. ya. Emang Oh, memang memang fenomena orang tua sekarang kan kayak begitu. Anaknya disentil sedikit sama gurunya, dianya yang heboh gitu. Padahal kan sebenarnya guru itu nyentil juga dalam rangka mendidik, bukan bukan sengaja menyakiti gitu kan. Itu yang sebetulnya harus kita pahami bersama-sama. ya, itu sudah jam berapa ya? Sekarang ya.
Oke, ini mau sampai jam berapa ini? Oke, karena biasanya kalau satu orang tuh 1 jam, kalau misalnya 2 orang ya jadi 2 jam. Jadi kita selesainya nanti jam 10. Kan 2 pemateri. Oke, Masya Allah. Teman-teman nih bagaimana nih? Apakah dari bahasan ini ada yang tergugah akhirnya untuk Ah ya, bisa saya meneruskan? jadi ingat ini Teh Yan. Waktu itu pernah bahas tentang fitrah seksualitas ini sama Ustadz Ada sama Ustadz Hari ya gitu. Jadi ada yang bertanya, tadi kan ketika anak 0 sampai usia 15 tahun lah ya, itu kan sosok ayah dan ibu itu harus hadir gitu. Bagaimana jika salah satu di antara kedua orang tuanya ini nggak ada gitu. Misalkan karena bercerai atau karena meninggal, apa yang harus dilakukan? Nah, sampai Ustadz itu bilang begini, kalau misalkan ada salah satu sosok orang tua ini yang tidak hadir, misalkan ayahnya meninggal gitu ya, ayah si anak ini meninggal, maka sosok ayah ini sebetulnya kan bisa digantikan, sebenarnya nggak digantikan ya, tapi sosok ayahnya gitu ya bisa digantikan oleh kakeknya atau pamannya kayak gitu. Nah, ketika si kakeknya ini nggak ada, mamanya ini nggak ada, maka si ibu ini harus itu mau tidak mau, suka tidak suka, ibu ini harus tetap menghadirkan sosok ayah dengan cara apa? Dia harus nikah lagi. Sampai se ekstrim itu gitu ya Ustadz menyampaikannya. Betapa pentingnya sosok kehadiran sosok ayah dan bunda ini dalam kehidupan anak-anak. Karena bunda itu tidak akan pernah bisa mengambil peran ayah gitu dalam mensuplai yang tadi ya peran keayahan. Kalau misalkan peran keayahan itu bunda ambil, nanti malah peran kebundaannya yang akan terkubur. Gitu. Jadi Ustadz itu sampai se ekstrim itu gitu mengambil contohnya. Kemudian ada yang bertanya, kan Rasulullah juga dulu ayahnya meninggal gitu ya saat Rasulullah masih di dalam kandungan. Kayak gimana tuh? Tapi kita tahu ya Rasulullah itu kan dia mendapatkan sosok ayah dari kakeknya. Ketika kakeknya meninggal, dia juga mendapatkan sosok ayah dari pamannya. Maka itu yang jadi apa ya? Jadi pegangan gitu ya untuk kita dalam menerapkan FBE ini. Tuh, ketika kita ingin mendidik atau menjaga fitrah seksualitasnya si anak ini. Kayak gitu. Ya. Sepertinya sudah tidak ada yang akan bertanya lagi. Sepertinya jangan-jangan pada ngantuk. Oh, masih ada. Apakah ada trik khusus agar anak bisa akil di usia semestinya? Bagaimana jika sudah, apa katanya tadi? Bagaimana Bagaimana jika Balik. sudah terlanjur anak balik tapi belum akil? Pengertian seperti apa agar mudah dipahami anak agar akil pada waktunya? Pengertian seperti apa? Pengertian Mangga, seperti apa silahkan. agar mudah dipahami pada waktunya. Iya, Gimana, karena Pak? belum sampai akilnya, padahal dia udah balik gitu. Tapi emang kalau udah balik, akilnya juga Barangkali berpengaruh. kalau udah balik akilnya berpengaruh, enggak juga sih. Ya Enggak kan? berpengaruh juga ya. Jadi mungkin perlu dipahami kembali, nah bahwa akil itu kan berbeda dengan balik gitu ya. Nah, akil itu berbeda dengan balik. Nah, kalau kita berbicaranya balik, nah berarti lebih kepada apa namanya sudah Siap matangnya, dengan sudah reproduksi. siapnya Siap organ-organ reproduksi gitu ya. Sudah matangnya organ-organ reproduksi itu kalau balik ya, kalau balik. Nah, masa balik itu kalau zaman bukan zaman dulu ya. Maksudnya zaman sebelum milenial lah begitu. Nah, itu karena dipengaruhi oleh faktor makanan. Nah, rata-rata kalau zaman dulu itu balik itu di usia 15 tahunan ya kalau dulu 15 tahunan. Tetapi karena faktor-faktor makanan dan lain-lain ya, faktor lingkungan dan juga lain-lain. Nah, pada saat ini atau zaman sekarang itu masa atau usia balik itu lebih cepat. Ada yang usia 9 tahun sudah balik, ya 12 tahun sudah balik. Gitu ya, itu untuk balik
ya untuk balik. Nah, sementara kalau akil, nah akil itu lebih kepada Dewasa dia secara psikis ya, ya men- dia itu sudah pada kondisi apa apa tadi dewasa secara mental dan fisik gitu ya. Nah, dewasa secara mental dan fisik artinya dia bertanggung jawab berdasarkan atau menyadari tanggung jawabnya dia gitu sebagai individu dalam hal pengambilan keputusannya dia gitu ya. Itu kalau akil. Ya, kalau akil itu berarti menyadari sepenuhnya gitu ya. Kemudian dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dia gitu. Nah, itu perbedaannya antara akil dengan bali. Nah, kalau akil ini ya, dipengaruhinya oleh tadi tumbuhnya fitrah-fitrah gender salah satunya gitu ya. Tumbuhnya fitrah-fitrah gender gitu ya. Em, Kemudian bagaimana trik-trik atau biar anak bisa ya akil gitu ya. trik atau mungkin lebih ke bagaimana cara begitu ya supaya mengantarkan anak kita sampai kepada kondisi akil. Ya inginnya kan sesuai dengan apa batas usianya supaya misalkan akil itu di usia 20 tahun misalkan begitu ya. Inginnya 20 tahun itu sudah akil gitu. Nah, kembali lagi kepada tahapan-tahapan bagaimana mengembangkan fitrah-fitrah gender dan misalkan salah satunya gitu. Nah, misalkan bagaimana fitrah untuk mengembang fitrah laki-laki misalkan ya, bagaimana dia menjadi sosok laki-laki gitu. Misalkan sosok laki-laki itu adalah eh, berpikir secara logis, ya rasional gitu kan ya. Nah maka harus harus distimulasi. Si anak ini distimulasi supaya bagaimana caranya berpikir. Nah, misalkan hal-hal yang paling mudah ketika misalkan si anak itu eh, mau melakukan apa. Ya, misalkan si A anak ini mau melakukan atau misalkan mau menggambar lah, misalkan gitu ya. Anak ini mau menggambar gitu. Lalu kemudian gambarnya itu apa ya? Jangan menggambar ya. Apa yang paling mudah, Bun? Artinya dia tanggung jawab terhadap apa yang akan dia lakukan gitu. Atau misalkan dalam hal keimanan lah, misalkan ya. Misalkan anak laki-laki diajak sholat nih, misalkan dia belum mau, misalkan gitu. Nah, kita tawarkan, anak mau sholatnya jam berapa? Misalkan begitu ya. Misalkan sekarang sudah waktunya sholat maghrib. Oke, kakak misalkan mau sholatnya jam berapa? Oke, misalkan nanti kakak mau sholatnya jarum panjangnya ke angka 3 gitu. Nah, itu kan salah satu keputusan yang diambil oleh si anak gitu. Lalu kemudian kita ingatkan, Kak, sekarang waktunya sudah jam 6, misalkan lewat 15 menit. Angka jarum panjangnya sudah menunjukkan ke angka 3 misalkan. Nah, ajak si anak itu untuk bertanggung jawab terhadap keputusannya dia gitu. Itu kan kalau hal-hal kecil yang bisa kita stimulasi terhadap anak usia balita misalkan begitu ya atau usia 7 sampai 10 tahun gitu. Nah, lebih dari itu masih banyak misalkan untuk bangun tidur misalkan gitu ya. Dalam hal bangun tidur, kakak misalkan mau dibangunnya jam berapa? Atau misalkan besok itu kan sekolah misalkan gitu ya. Biasanya kalau tidurnya lewat jam 10 atau jam 9, nah misalkan itu bangunnya kesiangan. Gitu kan ya. Nah, sampaikan juga kepada si anak misalkan. Kak, misalkan sekarang sudah jam 9 nih. Biasanya kalau tidur jam segini kesiangan misalkan. Kakak misalkan nggak mau kesiangan. Nah, berarti tidurnya harus jam berapa gitu. Nah, jadi diajak si anak ini berpikir gitu ya. Diajak si anak ini untuk berpikir, lalu kemudian dia memutuskan gitu ya, memutuskan oleh si anak itu sendiri gitu. Jangan jangan didikte oleh kita gitu. Jadi jangan sampai kita yang memutuskan. Pokoknya kamu harus bangun jam segini, tidur jam segini, sholatnya jam segini. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu mungkin beberapa stimulasi ya, stimulasi. Atau misalkan dia diberikan semacam tanggung jawab gitu. Ya, dia diberikan semacam tanggung jawab. Katakanlah dia masuk sekolah itu jam 7.30 misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan kakak
berangkatnya jam segini, nah maka kakak tidak kesiangan, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan berangkat jam segini, nah itu kan kesiangan. Nah, lalu kemudian dia misalkan karena tidurnya kemalaman, kemudian bangunnya agak kesiangan misalkan ya, sehingga dia terlambat. Nah, ya itu keputusannya dia gitu. Konsekuensi yang harus diambil oleh si anak itu sendiri. Nah, akibatnya misalkan jadi kesiangan. Ya kita juga tidak mesti harus apa ya, ya jangan sampai juga memarahi gitu kan ya. Karena itu dalam rangka menstimulasi apa yang dia ambil, apa yang dia lakukan, maka harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia ambil atau putuskan gitu. Artinya dia mengambil konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Ya, itu mungkin. Ya, jadi Teh Yanti kalau misalkan apa ya, kita pengen menstimulus gitu ya biar anak-anak itu bisa cepet akil, berarti kita harus rajin ngasih stimulus, rajin ngasih dia tantangan, rajin nyuruh dia berpikir gitu. Kayak gitu. Karena akil ini sangat berhubungan dengan pusat berpikir kan ya di otak. Kemudian, apakah faktor lingkungan dan kebiasaan di sekitar sangat berpengaruh? Tentu gitu ya. Kalau misalkan kitanya ngasih banyak kemudahan, anaknya nggak banyak mikir, ya tentu itu akan sangat berpengaruh pada kematangan mentalnya, kematangan akilnya. Gitu. Anak jadi harus selalu diberikan contoh-contoh baik dalam keseharian agar sedikit banyak dapat meniru kebiasaan baik. Iya. Jadi apa ya? Kalau sebenarnya dalam proses untuk biar anak bisa akil pada waktunya itu, ini sangat bergantung pada semua fitrah yang sudah kita bahas gitu ya. Fitrah keimanannya iya, fitrah belajar dan bernalarnya iya gitu. Termasuk kemarin kita menggali apa sih fitrah bakat anak-anaknya kayak gitu. Nah, jadi dan si anak ini apa ya? Kita sebagai orang tua kalau misalkan anak kita ingin akil pada waktunya gitu ya, dalam artian cepet gitu, nggak terlalu lelet gitu, nggak terlalu lama, ya coba kita ajak si anak ini untuk selalu berpikir gitu, untuk selalu berpikir apa ya, menerapkan antara atau memberikan dia tentang sebab dan akibat gitu. Kejadian sebab dan akibat. Kalau kamu seperti ini, sebabnya akan seperti ini. Kalau kamu seperti ini, sebabnya akan seperti ini. Mana yang kamu ambil kayak gitu. Gitu mungkin ya. Nanti bisa diteruskan di WhatsApp aja mungkin karena sudah lewat 5 menit dari jadwal biasanya. Takutnya nanti kebablasan malah jadi jam 12 malam baru selesai. Iya, jadi faktor lingkungan di situ mungkin faktor lingkungan keluarga ya yang harus lebih dioptimalkan gitu. Karena itu yang menjadi penguatannya. Jadi kalau bedanya kan tadi ngebahas tentang kebiasaan juga kan tadi dari Mbak Yanti itu apakah faktor lingkungan dan kebiasaan itu yang menjadi pengaruhnya terhadap akil. Ada pengaruhnya tapi kalau menurut itu ya, ada pengaruhnya tapi itu mungkin cara kita di lingkungan keluarga yang harus lebih dikuatkan, lebih ke cara berpikir. Seperti itu, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap-siap, terima kasih. Oke, sama-sama Teh Misri. Teh Yanti ya. Biasanya suka open cam. Oke deh, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Sampailah kita di ujung acara. Akan jadi momen yang akan dikangenin nanti itu apa bareng-bareng lagi nih berdua Tefani sama suami untuk ngisi di acara Ngopas karena fitrah seksualitas ini adalah bahasan yang terakhir ya Teh apa di tahapan FPA apakah masih ada lagi fitrah perkembangan nanti kita bahas bareng-bareng perkembangan tapi kayaknya untuk fitrah perkembangan sendiri nggak akan terlalu banyak ya. Nah, ini sebenarnya ada pengumuman dulu. apa tuh? Meta Jabar berkolaborasi dengan Binar. Jadi kita ikut programnya Binar sebagai change maker anti kekerasan pada anak, gitu ya. Nah, programnya itu kita bikin program di pekan depan selama 3 hari. Ada bahasan ya 3 hari. Hari Senin, hari Rabu, dan hari apa kalau tadi Teteh ya kan hari Sabtu ya? Kok lupa? Iya. Hari Sabtu.
Itu nanti kita akan bahas tentang mengenal emosi dan regulasinya gitu ya. Kita nanti akan ngobrol banyak tentang regulasi emosi, gimana kita sebagai ibu kan emosinya 9 ya gitu ya. Jadi harus benar-benar diatur. Nah, terus yang di sesi kedua nanti dibantu sama Bunda Wida akan menjelaskan tentang luka pengasuhan. Dan yang terakhir kita akan diskusi tentang disiplin positif. Nah, yang disiplin positif ini nanti akan berhubungan sekali dengan tadi bahasan yang tadi yang akil ya, pembahasan akil. Karena di disiplin positif itu ada prinsip yang menumbuhkan kesadaran gitu ya, terus konsekuensi yang logis gitu. Ketika kita membicarakan tentang kesepakatan dengan anak nanti akan dibahas tentang konsekuensi yang logis. Jadi teman-teman, teman ngobrol kalau misalkan berminat ikut kajiannya, sama ya gratis ya nggak berbayar. Tapi nanti Baik untuk banget sih. jamnya untuk jamnya nanti akan diberitahukan selanjutnya di WA. Jadi kalau misalkan teman ngobrol berminat untuk ikut kajian yang tadi, silahkan gabung ke WA yang sebelah ya. Sudah ada, tapi nanti juga tetap akan saya share di situ di WA Ngopas untuk jadwalnya supaya teman-teman yang lain bisa ikut. Ya, itu. Oke, ini sepertinya menjadi kabar yang menggembirakan ya, karena setelah ini pun akan lebih banyak kita akan menggali lagi tentang ilmu parenting FBI ini. Oke, siap-siap yang gratis, ayo, iyalah, ayo, mumpung ada yang gratis, karena mungkin nanti di suatu saat nanti bisa jadi berbayar kita, gitu, karena bukan tidak mungkin ya, karena itu iya, kalau sekarang emang zaman-zamannya Zoom, bayar, itu emang kayak udah kayak lumrah gitu loh. Jadi kalau saya ketika ada satu yang gratis dan itu memang menarik dan dibutuhkan, itu kayak semacam dikasih hadiah gitu sebenarnya. Jadi teman-teman yang ikut Zoom nih hari ini dan tahu informasinya bahwa nanti kita di tanggal 21, di tanggal 23, dan di tanggal 28 ya, Teh? Nah, selama 3 hari 26. kita 26. 21, 23, dan 26 Oktober kita akan ada kegiatan kajian online bareng gitu dan berkolaborasi dengan Binar yang bahasannya itu tidak jauh-jauh tentang parenting seputar fitrah based education. Jadi jangan sampai ketinggalan karena bakalan rugi banget kalau teman-teman nggak ikutan. Oke, saya ucapkan terima kasih ke Tefani, ke Pak Kosi yang sudah memberikan banyak inspirasi. Oh, dan juga waktunya gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak sekali pencerahan, banyak sekali insight yang bisa didapatkan. Semoga kebaikannya itu lebih banyak diterima oleh Tefani dan Pak Kosi gitu. Dan karena kalau saya memang gitu dikasihnya sama Tefani sama Pak Kose di malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikut menyaksikan. Jangan lupa di minggu berikutnya tetap akan ada obrolan lagi, ngopas lagi, yaitu di 2 minggu sekali di setiap hari Jumat jam 19.30. Oke, saya Rahmawati, saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto. Bisi lupa foto. Oh iya. Ntar Tuh dulu. kan, lupa kan?